Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadilah dengan NIM 03 19 10 32 dari Prodi Teknik Mesin, Institut Teknologi Kalimantan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Alfian selaku dosen material teknik karena dikarenakan kendala teknis saya tidak bisa on cam pada saat saya menerangkan materi presentasi saya. Di sini saya akan menerangkan tentang uji tarik. Uji tarik. Uji tarik adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang berlawanan arah. Hasil yang didapatkan dari pengujian tarik sangat penting untuk rekayasa teknik dan desain produk karena menghasilkan data kekuatan material. Metode. Uji tarik adalah pemberian gaya atau tegangan tarik pada material dengan maksud untuk mengetahui atau mendeteksi kekuatan dari suatu material. Tegangan tarik yang digunakan adalah tegangan aktual eksternal atau perpanjangan sumbu benda uji. Uji tarik dilakukan dengan cara penarikan uji dengan gaya tarik secara terus-menerus, sehingga bahan atau perpanjangannya terus-menerus meningkat dan teratur sampai putus, dengan tujuan menentukan nilai tarik. Untuk mengetahui kekuatan tarik suatu bahan dalam pembebanan tarik, garis gaya harus berhimpit dengan garis sumbu bahan, sehingga pembebanan terjadi beban tarik lurus. Tetapi jika gaya tarik sudut berhimpit, maka yang terjadi adalah gaya lentur. Hasil uji tarik tersebut mencatat fenomena hubungan antara tegangan-regangan yang terjadi selama proses uji tarik itu dilakukan. Mesin uji tarik sering diperlukan dalam kegiatan engineering untuk mengetahui sifat-sifat mekanik suatu material. Mesin uji tarik terdiri dari beberapa bagian pendukung utama, diantaranya kerangka mekanisme pencekam spesimen, sistem penarik, dan mekanisme, serta sistem pengukur. Sifat-sifat mekanik. Yang pertama kekuatan, yang kedua kekerasan, yang ketiga plastisitas, yang keempat kekakuan, yang kelima kelelahan, yang keenam ketangguhan, yang ketujuh kemuluran, yang kedelapan kekenyalan. Langkah kerja, yang pertama siapkan dan periksalah benda kerja yang akan diuji. Catatlah ukuran benda kerja atau panjang, panjang ukur, lebar, dan tebal mula-mula, serta jenis bahannya. Yang kedua, periksalah keadaan mesin serta peralatan yang digunakan. Yang ketiga, putar switch utama pada posisi 1, switch letak pada bagian belakang mesin dalam switch gear kabinet. Yang keempat, hidupkan mesin dengan menekan tombol on. Yang kelima, aturlah posisi katup pada kedudukan close. Yang keenam, putarlah keran pengatur pada posisi menutup atau putar ke kanan agak kencang atau pada posisi 1. Yang ketujuh, aturlah kedudukan kopling atau lever dalam keadaan netral atau nol dengan cara memutar microcontroller. Yang kedelapan, tentukan piringan beban atau load sesuai dengan bahan benda kerja yang akan diuji. Yang kesembilan, jepit ujung benda kerja bagian atas pada grip chuck. Aturlah skala perpanjangan pada posisi 0 atau dengan kopling lever. Jepit ujung benda kerja bagian bawah atau tentukan ukuran panjangnya dengan cara mengatur kedudukan cak bagian bawah. Setelah jarum indikator pada posisi 0 atau dengan catatan tidak ada beban. Yang ke-10, mulailah pengujian dengan perlahan-lahan sambil memutar microcontroller ke kanan atau dapat dilihat pada skala dial. Yang ke-11, baca dan catatlah pertambahan gaya pada skala indikator untuk setiap pertambahan panjang 2 mm. Yang ke-12, setelah benda kerja patah, ukurlah panjang ukur benda kerja setelah patah, tebal dan lebar pada patahan. Yang ke-13, susunlah tabel Yang ke-13, susunlah tabel pengujian dan gambarlah grafik hubungan tegangan dan regangan. Oke, next. Selanjutnya, rumus tegangan regangan. Rumus tegangan F sama dengan beban yang diberikan, atau N atau LB. Itu satuannya. A sama dengan luas penampang bahan sebelum dibebani. Satuannya inci atau meter. Sigma sama dengan tekanan atau biasa satuannya PSI atau MPa. Rumus regangan. E sama dengan LI min LO per LO. Sama dengan delta L per LO. LI di sini adalah panjang mula-mula atau milimeter. LO adalah panjang akhir. Delta L pertambahan panjang. Dan E besar regangan. Kita sampai pada contoh soal. Jadi contoh soalnya, bagaimana cara mengkonversi satuan HRB ke HRC? Solusinya, saya mendapat solusi ini dari teman saya yang berkuliah di Universitas Hasanuddin, Makassar. Mohon maaf agak blur, Pak. Solusinya dari persamaan 10-16 jumlah lilitan aktif, N sama dengan GD per 8C pangkat 3 dalam kurung 1 plus 0,5 per C kuadrat. Sama dengan 80 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 dikali 10 pangkat min 3.
per 8 kali 5 pangkat min 3 kali 5 pangkat 3, 10 kali 5. 10 pangkat 5. Dalam kurung 1 plus 0,5 per 5 kuadrat. Dari persamaan tadi, hasil yang kita sudah dapatkan, didapatkanlah hasil 7,843. Itu bisa dibulatkan menjadi 8 lilitan. Dari persamaan faktor geser transversal, K sama dengan dalam kurung C plus 0,5 per C sama dengan 5 plus 0,5 per 5. Persamaan ini kita dapatkan dari atas, yang 1 plus 0,5 per C kuadrat. Didapatkanlah hasil 1 dikali 10. Jika Tmax sama dengan Tmin sama dengan 480 Newton per milimeter kuadrat, dari persamaan 10,9 didapat gaya maksimum yang dapat ditahan pegas. Jadi kita dapat simpulkan Pmax sama dengan AD pangkat 3 dikali Tmax per 8 K2D sama dengan Pi dikali 10 pangkat min 2 dikali 480 per 8 dikali 8 dalam kurung 1 kali 10 dalam kurung 50 dalam kurung 10 pangkat min 3. Dari contoh persamaan ini, itu kita dapatkan dari rumus yang di awal, Pmax sama dengan AD pangkat 3, Tmax per 8K kalikan D. Jadi didapatkanlah sama dengan 3,427 kN. Defleksi maksimum yang mengakibatkan kondisi panjang solid adalah Pmax sama dengan Pmax per KT sama dengan 3427 per 10 pangkat 5 sama dengan 34,27 mm. Ini didapatkan dari tabel 10.3. Ya, buku yang dipakai buku material teknik, tapi di dalam itu lebih banyak konversi ke konversi Eropa. Jadi dapatkanlah 90 plus 34 dikali 27 sama dengan 124,27 mm. Baik, sekian presentasi dari saya tentang uji tarik. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila banyak kekurangan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.